Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yuli, silakan. Ada apa, Ibu Yuli? Ada cerita apa hari ini, Bu Yuli? Ya, maaf mengganggu Pak. Mau sharing Pak. Oh iya, silakan Bu, boleh. Silakan duduk Bu. Nih di ruangan sini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ada apa nih Bu? Iya. Begini Pak Julius, jadi saya kan pembina Olimpiade IPA Pak. Ini ada problem sedikit cukup mengganggu belakangan ini. Jadi kemarin kan kita sudah seleksi tingkat sekolah Olimpiade. Nah, sudah terpilih untuk IPA itu kebetulan yang saya bina itu kelas 8 itu 5 orang. 3 diantaranya itu mewakili sekolah. Tapi 2 diantaranya tidak terpilih karena dari ranking dia ranking 4 dan 5 di urutan seleksi tingkat sekolah. Nah, ada satu yang nggak terima gitu Pak. Iya. Terus sampai orang tuanya tuh ya bicara kemana-mana begitu Pak, bahwa saya pilih kasih begitu Pak. Sedangkan kita sudah menjalankan seperti biasa rutinitas sekolah kita untuk seleksi. Jadi penilaiannya benar-benar dari hasil siswa. Nah, jadi kemarin tuh saya dapat dari guru begitu sampaiannya seperti itu Pak. Jadi saya dianggap pilih kasih seperti itu Pak, atau tidak objektif seperti itu Pak menilai. Nah, ini cukup mengganggu saya Pak. Jadi ya sedikit banyak ya nama baik saya Pak. Oh iya, jadi begitu ya Bu ceritanya. Jadi ada anak ya Olimpiade seleksi ya 5 orang, 3 terpilih, 2 tidak, 1 menerima dan 1 tidak Bu ya. Jadi nah menurut Ibu ya, apa yang diharapkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, saya pengen solusi Pak. Ya, saya pengen ya tidak ada lagi masalah itu. Pengennya Bapak menengahi seperti itu Pak. Saya ingin tidak ada lagi bahwa saya tidak objektif gitu. Saya tidak objektif, subjektif begitu Pak. Jadi saya pengen meluruskan, mengkonfirmasi seperti itu Pak. Iya. Jadi Bu Yuli ingin solusi ya dari permasalahan ya. Nah, kalau menurut Ibu Yuli nih, kalau ukuran kriteria anak-anak yang lulus seleksi Olimpiade itu, kalau penilaian Ibu Yuli bagaimana? Kriterianya anak-anak yang lulus itu ya bisa menjawab Pak. Nanti kita kan beri misalnya 50 soal, mereka menjawab. Kan terjadwal kita Pak serentak itu Olimpiade itu IPA, IPS, matematika. Nah, jadi setelah itu langsung kami koreksi hasilnya ya diurutkan nilai tertinggi 1, 2, 3 itu kita masuk ke Olimpiade tingkat kabupaten wakili sekolah. Nah, yang 2-nya yang enggak sesuai dengan hasil dapatannya Pak, seperti itu. Sesuai dengan apa yang diraihnya. Iya, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli mengenai kriteria siswa yang baik itu bagaimana yang bisa lulus Olimpiade. Nah, ini anak kelas siapa namanya Bu? Kelas berapa Bu anak ini Bu yang tidak menerima ini Bu? Anak itu namanya Cici Pak. Kebetulan anak anggota dewan Pak. Jadi bapaknya itu sempat yang berbicara lah Pak seperti itu, tapi ke guru lain seperti itu. Bilang kenapa anaknya tidak terpilih seperti itu Pak. Ya, anak kelas 8B Pak. Iya, anak kelas 8B namanya Cici itu ya. Kalau kenyataannya Cici ini nih kalau menurut Ibu Yuli ya, kalau di angka 1 sampai 10, Cici ini di angka berapa kalau menurut Ibu Yuli? Sebenarnya anaknya lumayan, tapi karena persaingan kelima temannya ini bagus, jadi ya lebih rendah. Kalau nilai ya rata 8 lah Pak. Kalau sudah Olimpiade biasanya memang basic menghitungnya, menghafalnya, kemudian kemampuannya dan penalaran itu sudah bagus. Tapi tadi kalau kita seleksi betul, ya karena keempat anaknya lain bagus, ya nilainya kebetulan jadi di nomor 5 Pak, seperti itu.
Oh, nomor 5 ya. Itu ya Bu ya alasan Cici itu menurut Ibu Juli di angka nomor 5. Jadi Bu, kenapa belum dipanggil Bu? Apa ada hambatan Bu? Ya, saya baru tahu 2 hari ini, cuman karena saya cukup sibuk Pak, jadi belum sempat. Kebetulan saya fokus mendrill anak yang akan berangkat ini kan Pak, seperti itu. Oh, jadi karena kesibukan Bu Yuli ya, jadi belum sempat dipanggil. Jadi ini ada cara enggak menurut Ibu Yuli agar anak tersebut dipertemukan ngobrol bareng gitu? Ada menurut Ibu Yuli bagaimana? Ada cara enggak? Ya, seperti itu Pak. Mungkin rencananya saya memanggil dulu siswa tersebut. Ya, mungkin dengan bantuan guru BK juga melakukan pembicaraan. Dan bahwa ya kemudian saya juga mungkin akan memperlihatkan begitu bersama kelima anak lainnya. Ya, benar-benar mengkoreksi kembali seperti itu. Kalau kemarin saya mau ngoreksi, mungkin nanti ya ke-50 soal itu kami bahas seperti itu. Jadi biar tahu hasilnya seperti itu. Nah, yang berikutnya nanti kalau misalnya dia masih tidak terima, mungkin ke guru BK, Pak, saya coba ajak anak itu kami panggil begitu untuk berbicara. Tapi kalau anak itu sudah menerima dari hasil kami mengkoreksi itu, mungkin sampai di situ saja. Tapi kalau tidak, mungkin kami panggil, saya minta bantuan guru BK mungkin untuk ya menengahinya seperti itu Pak. Nah, ya, mungkin ya, tetapi tadi Pak kendalanya itu orang tuanya juga begitu Pak, itu yang jadi masalah Pak. Iya itu ya. Itu solusi dari Bu Yuli ya. Nah, nampaknya itu ide yang sangat bagus Bu untuk bisa diterapkan nanti. Nah, misalkan itu kan solusi Bu ya. Misalkan ada ide yang lainnya menurut Ibu Yuli. Misalkan cara itu belum bisa, apakah ada ide yang lain yang bisa Ibu terapkan? Ya, tadi mungkin alternatif lah, ya tadi memanggil orang tuanya Pak, tapi minta kepada Bapak untuk menengahinya seperti itu Pak. Yaitu yang akhirnya bahwa tidak ada salah pengertian seperti itu Pak, salah paham begitu. Saya tidak subjektif, benar-benar dari hasil anak itulah, karena saya tahu saya membinanya itu sudah 2 tahun ya Pak ya. Jadi 2 tahun itu cukup lama, jadi tahu kan kondisinya seperti itu. Tapi jadi tidak mungkin saya memilih langsung kan. Jadi dengan seleksi itulah Pak. Jadi biar tidak salah paham, agar saya tidak subjektif begitu Pak dalam memilih anak untuk berangkat ke tingkat kabupaten ini. Keberhasilannya ya masalah ini selesai, orang tuanya tidak salah paham dengan saya, anaknya mengerti mengapa dia tidak berangkat, sehingga ya anak-anak yang lain itu tidak jadinya seuzon ke saya kan Pak begitu. Dan orang tua ini kan ceritanya udah ramai begitu sebenarnya, jadi udah ada pembicaraan begitu, mengatakan bahwa saya secara subjektif memilih anak untuk berangkat ke tingkat kabupaten seperti itu Pak. Padahal tidak, saya benar-benar melaksanakannya itu sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Karena tadi mutu itu tidak bisa dibohongi, kita harus selektifkan dengan menggunakan seleksi yang bagus seperti itu, sehingga yang diberangkatkan benar-benar bisa mewakili sekolah kita dan mungkin bisa unggul nanti di tingkat kabupaten, lanjut ke tingkat provinsi dan nasional. Seperti itu Bapak ya. Ya, saya yakin Ibu Yuli orangnya yang komitmen, real, menilai dengan apa adanya nih. Karena Ibu Yuli sudah terbukti ya, dari tahun sebelumnya sudah sangat berprestasi di sekolah kita, menjadikan anak murid kita juara dari sebelum Olimpiade sebelumnya. Nah, dari masalah ini apa yang menjadi komitmen Bu Yuli ini terhadap upaya yang dilakukan, dan kapan nih akan dilaksanakan nih Bu Yuli? Saya insya Allah segera Pak, karena biar nyaman juga sayanya gitu kan, anak-anak juga biar nyaman begitu. Jadi apalagi ini kan mau menjelang ke kabupaten, jadi butuh butuh khusus begitu kan Pak.
maksudnya fokus, biar fokus, sama-sama fokus anak-anak dan tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak sebenarnya tidak perlu tapi cukup mengganggu seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali itu Bu Yuli. Nah, ini dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu Yuli simpulkan? Berarti Pak, saya ini bakal besok hari itu memanggil anak tersebut bersama 4 anak yang lain. Kemudian saya coba ajak mengkoreksi bersama hasil dari seleksi mereka. Ya, biar anak itu tahu bahwa nilainya itu hasil perolehannya ya memang lebih rendah daripada anak yang lainnya. Kemudian kemungkinan saya ini akan, kalau misalnya itu anaknya masih belum terima, saya akan minta dibantu ditengahi. Saya akan berbicara kepada anak itu dan ditengahi oleh mungkin guru BK kan. Dan kalau misalnya masih belum juga, terus orang tuanya masih ada statement buruk tentang saya, maksud saya minta saya memanggillah orang tuanya dan minta ditengahi sama bapak, begitu Pak. Ya. Nah, Bu ya, dari hasil percakapan kita hari ini kan Ibu Yuli bisa menemukan solusi dan alternatif dari permasalahan Ibu Yuli ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yuli setelah kita berbicara mengenai diskusi kita hari ini, Bu Yuli? Cukup lega Pak, karena saya bisa maksudnya tahapan yang akan saya lakukan itu jelas Pak. Jadi ya ada solusi lah dari problem saya ini Pak. Mudah-mudahan masalah ini kelar, maksud saya bisa saya luruskan dan konfirmasi kepada anak dan orang tuanya tersebut Pak. Dan bisa fokus nanti membina anak-anak Olimpiade IPA yang akan berangkat ke tingkat kabupaten Pak, seperti itu. Sekali Bu Yuli, jadi saya tidak sabar nih mendengar keberhasilan dan upaya Bu Yuli. Jadi saya akan tunggu kabar baiknya, semoga lancar, tujuan baik dari kita. Agak nanti kalau berhasil ini saya sangat senang sekali mendengarnya Bu Yuli. Dan ada hal-hal yang lain yang ingin dibicarakan lagi Bu Yuli? Ya, mohon supportnya Pak untuk kegiatan Olimpiade IPA yang akan berangkat. Dan tadi kalau seandainya planning 1, planning 2 nggak jalan, saya minta tolong Pak tengahi dengan Bapak nanti contohnya memberi pengertian seperti itu dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi ini, seperti itu. Ya Bu Yuli, saya akan bantu demi kebaikan kita semua Bu. Iya Pak. Ada yang lain Bu Yuli? Mungkin itu dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi bersolusi ini Pak. Bu Yuli. Ya, sama-sama. Ya, permisi Pak, mau ke kelas lagi Pak. Ya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.